Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo, Kopat Borneo, menggelar aksi donor darah sebagai salah satu bentuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di kota Balikpapan. Bakti sosial donor darah oleh seluruh pengurus Kopat Borneo berlangsung di markas pusat di Jalan MT Haryono nomor 102 RT 16, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Sabtu 25 September 2021. Dari pantauan Nusa Utara TV, kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Balikpapan tetap menerapkan protokol kesehatan dan diikuti penuh antusias oleh kurang lebih 50 pendonor. Setiap peserta donor darah yang sudah mendaftar terlebih dahulu akan melewati proses pemeriksaan. Dari peserta yang mendaftar rata-rata banyak yang lolos, sementara sebagian kecil yang tidak lolos karena tekanan darah dan hemoglobinnya tidak memenuhi syarat. Dr. Aitin Devira mengatakan, pendonor akan melewati beberapa tahapan seperti pengisian formulir serta menyetujui untuk dilakukan tindakan donor. Bahkan dirinya juga mengatakan, alasan beberapa peserta donor tidak boleh untuk dilakukan tindakan donor dikarenakan beberapa alasan. Terlihat Panglima Kopat Borneo Dr. Abriantinus MA, Sekjen John Seven, dan beberapa pengurus lainnya, serta peserta donor mendonorkan darahnya sebagai wujud kepedulian sosial dan kemanusiaan. Kalau mau donor tahapannya pertama pendonor mengisi formulir pendaftaran Pak, nanti mengisi biodata, kemudian ada beberapa kuesioner yang harus dijawab, kemudian tanda tangan menyetujui kalau dilakukan tindakan donor, kemudian nanti di screening di IT-nya apakah sudah pernah donor atau belum. Jika sudah, nanti ditulis datanya, kemudian kita cek tensi, pemeriksaan hemoglobin, kemudian tindakan penyadapan atau diambil darah. Seperti itu. Ada masyarakat yang ini tidak bisa diambil darahnya ini. Betul. Ini apa alasannya? Alasannya macam-macam Pak. Ada yang kalau perempuan biasa kita tanyakan haidnya. Jika akan mendekati haid, seminggu mau datang haid, kemudian sudah ada timbul gejala mau datang haid, itu tidak boleh. Karena tubuh kan mempersiapkan diri untuk datang haid. Jika dipaksakan nanti takutnya timbul anemia dan keluhan lainnya. Terus kedua ada yang minum obat Pak. Jadi kalau minum obat itu pengecualian, kalau obat yang boleh diminum, boleh donor adalah obat penurun tensi boleh, obat untuk kolesterol boleh asal tidak ada keluhan, sama obat kencing manis asal tidak suntik insulin itu boleh. Kalau obat paracetamol biasanya kita tunggu 1 minggu setelah minum baru boleh donor. Kemudian obat anti nyeri dan obat lainnya 3 hari setelah minum obat baru bisa donor. Tekanan darah tadi gimana? Tekanan darah itu beberapa ada yang nggak bisa Pak. Jadi maksimal itu yang bisa ditoleransi untuk donor adalah 150. Minimalnya adalah 100. Jadi kalau misalnya di atas itu atau di bawah dari 100 itu tidak boleh. Gitu. Sekjen Kopat Borneo Seven John kepada Nusa Utara TV mengatakan bahwa kegiatan donor darah tersebut dalam rangka membantu masyarakat untuk kebutuhan darah. Untuk itu pengurus Kopat Borneo khususnya ingin menyalurkan darahnya karena kebutuhan darah di kota Balikpapan cukup tinggi dengan kondisi saat ini. Seven John bahkan menghimbau agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya karena sangat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Kegiatan donor darah hari ini dalam rangka kita membantu masyarakat di dalam kebutuhan untuk darah bersama dengan Golongan Darah Indonesia. Nah, Kopat Borneo ingin berbagi ya bagi saudara-saudara kita, anggota Kopat Borneo secara khusus untuk bisa menyalurkan darahnya ke masyarakat. Nah, tentunya kebutuhan darah di Balikpapan cukup tinggi ya dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu kami berkeinginan untuk melakukan bakti sosial donor darah ini. Sebenarnya ini hanya dalam rangka untuk kita bisa berbagi saja terhadap masyarakat ya sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ada berapa jumlah pendonor hari ini Pak? Ya, hari ini target kita 50 pendonor. Bisa terlaksana harapan kita, tapi ini sampai sementara masih berjalan. Semoga bisa terpenuhi untuk target kita. Sudah kali keberapa nih Pak Sekjen? Ini kalau pengadaan oleh Kopat Borneo yang kedua kali untuk pelaksanaannya.
Mungkin ada pesan ke masyarakat ini tentang pentingnya donor darah ini. Ya, donor darah memang sangat penting ya bagi semua masyarakat yang membutuhkan, karena memang darah ini adalah nyawa ya. Karena ketika orang dalam kesulitan mencari darah, tentunya dihimbau kepada masyarakat semua untuk bisa berbagi ya dengan kondisi yang ada, karena memang kebutuhan darah ini adalah memang untuk kehidupan. Ya kan, darah adalah nyawa. Jadi satu cc darah saya sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sementara itu, Teddy Walewangko, salah satu pendonor, mengatakan, selain untuk menyehatkan tubuh, donor darah juga dapat menolong sesama yang membutuhkan. Bahkan dirinya juga mengajak masyarakat untuk donor darah. Ia menyampaikan pentingnya donor darah buat kesehatan. Dari Kota Balikpapan, reporter Nusa Utara TV melaporkan. Pertama, menyehatkan tubuh. Kedua, juga bisa menolong orang lain, saudara-saudara kita, sesama manusia. Dan yang keempat itu banyak manfaat sih dari segi kesehatan. Sudah keberapa kali nih? Ini saya donor yang ke-19 kali. Jadi sudah sempat dapat penghargaan sudah 10 dan ini ke-19 kali. Apa pesan buat teman-teman yang lain untuk masyarakat Kota Balikpapan yang masyarakat Balikpapan, ayo silakan kita mendonor, berbagi sesama kita ya, karena ini satu pekerjaan yang paling mulia buat saya dan bagi banyak orang.